Karir saya menjadi guru dimulai tahun 2000 sebagai guru kontrak daerah atau Basic Education Project, ditempatkan di SMP Negeri 4 Mario Riawa. Kemudian pada tahun 2003 sampai 2005 diterima sebagai guru bantu nasional, ditempatkan di SMP Negeri 4 Mario Riawa. Selanjutnya pada tahun 2005 saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil di SMP Muhammadiyah Leworeng hingga sekarang. Saya mengikuti seleksi calon guru penggerak sebanyak 2 kali, yaitu angkatan kedua dan angkatan kelima. Di angkatan kedua saya tidak lulus di seleksi wawancara, namun hal itu tidak mencutkan mimpi saya untuk menjadi guru penggerak. Pada tahun 2021 saya mengikuti kembali seleksi calon guru penggerak. Alhamdulillah lulus pada angkatan kelima. Seiring dengan kelulusan saya sebagai calon guru penggerak, saya juga diangkat sebagai pelaksana tugas kepala sekolah di SMP Muhammadiyah Leworeng. Motivasi saya menjadi guru penggerak adalah dukungan dari pihak keluarga dan rekan sejawat serta kepala sekolah. Tugas dan tanggung jawab saya sebagai wakil kepala sekolah untuk terus bergerak menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat. Perlunya gerakan perubahan besar pendidikan yang dimotori oleh guru penggerak. Guru penggerak adalah pendidik yang harus terus menciptakan ruang-ruang belajar merdeka bagi dirinya dan orang lain di sekitarnya, sehingga akan terwujud ekosistem merdeka belajar. Kurang lebih 6 bulan saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Banyak pengalaman menarik selama mengikuti program calon guru penggerak. Pertama, sesi video conference dengan fasilitator. Biasanya 3 kali video conference dalam satu modul. Pada saat video conference berlangsung, terkadang sinyal internet kurang bersahabat. Terkadang suara saya terputus-putus, bahkan saya terkadang terlempar keluar. Tapi hal itu tidak membuat saya mundur, justru menjadi motivasi bagi saya untuk terus bergerak. Kedua, pada saat mengikuti Lokakarya, orientasi yang diadakan di Hotel Grand Sulta, di sini saya berkenalan banyak guru-guru hebat dan berkolaborasi dengan mereka, calon guru penggerak, dan pengajar praktik yang selalu mendampingi dan membimbing saya. Kolaborasi dengan mereka menambah wawasan saya, menambah semangat saya untuk terus bergerak, berpartisipasi dalam transformasi pendidikan Indonesia. Dampak yang saya rasakan adalah sangat bahagia karena banyak ilmu yang saya dapatkan dan saya bisa melayani semua murid saya dengan sukacita. Kadang saya merasa saya sudah baik dalam proses pembelajaran, tetapi saat saya mengikuti kegiatan ini saya menangis karena saya masih banyak kekurangan yang saya belum lakukan selama ini dan juga masih salah dalam mendidik. Setiap modul pasti ada aksi nyatanya. Saya mengimplementasikannya baik pada rekan sejawat maupun kepada murid-murid saya. Sebelum pelajaran dimulai, saya minta kepada murid-murid saya untuk membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri. Selain itu, keyakinan kelas akan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Pertama kali harus diingat bahwa pendidikan itu hanya satu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu. Karena kekuasaan kodrat, kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Akan lebih jelas jika kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodratnya padi,
Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam. Bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodrat padi itu tetap mustahil. Demikianlah pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Semoga guru penggerak ini lebih menyeluruh dan merata ke pelosok negeri, karena saya yakin di pelosok-pelosok negeri sana banyak sekali guru-guru Indonesia yang sangat potensial, yang mereka punya keinginan untuk belajar sepanjang hayat. Saya berharap guru penggerak menjadi motor penggerak dalam dunia pendidikan. Pesan saya kepada rekan guru di seluruh Indonesia, kita adalah hamba dan harus melayani, memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak yang kita ajar. Kita harus memastikan bahwa jika kita berdiri di depan anak-anak akan bahagia dengan keberadaan kita dan mereka akan senang jika kita ada. Jadilah guru yang mengasihi anak-anak didik kita seperti anak-anak kita sendiri, karena mereka jalan kita menuju surga nanti.